Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukarramah dengan NIM 859563581 dari UPBJ Mamuju. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagian-bagian organ dari sistem pencernaan. Organ apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan? Baik, di sini saya sudah menyediakan gambar. Di sini adalah gambar dari organ-organ pencernaan pada manusia. Pada pencernaan manusia dimulai dari yang pertama, dari mulut. Nah, setelah dari mulut maka menuju ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan menuju ke lambung. Dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Dari usus halus menuju ke usus besar, yang ini seperti pada gambar. Nah, dari usus besar kemudian menuju ke rektum. Dari rektum kemudian berakhir di anus. Makanan dikeluarkan di anus. Oke. Kemudian kita lanjut dari organ pertama dari sistem pencernaan, yakni dimulai dari mulut. Pada mulut terdapat beberapa bagian-bagian mulut yang berperan pada sistem pencernaan. Di mulut ini tempat pertama pencernaan dimulai. Saya geser. Tempat pencernaan pertama dimulai. Pada bagian mulut terdapat gigi. Di mana gigi ini makanan dikunyah. Makanan dikunyah oleh gigi. Kemudian pada bagian mulut terdapat lidah. Lidah ini fungsinya membantu mengunyah dan menelan makanan. Kemudian pada lidah terdapat kelenjar ludah. Di bagian mulut terdapat kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah ini menghasilkan enzim, yaitu fungsinya untuk memecah karbohidrat. Nah, setelah makanan selesai dicerna pada mulut, kemudian lanjut ke kerongkongan. Nah, di mana kerongkongan ini untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan otot yang disebut peristatik. Nah, pada kerongkongan ini terdapat letak faring dan ofagus. Di sini letak faring, kemudian ofagus. Nah, setelah makanan dicerna dimulai dari mulut menuju kerongkongan, dari kerongkongan menuju ke 3. Nah, baik. Setelah makanan menuju ke kerongkongan, kita menuju ke dari kerongkongan menuju ke lambung. Seperti pada gambar ini adalah gambar lambung, di mana di lambung makanan diolah oleh lambung dengan asam lambung dan enzim pepsin untuk memecah protein. Pada bagian-bagian lambung terdapat otot sphincter atas untuk memecah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Kemudian terdapat fundus berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Kemudian badan lambung, ini adalah badan lambung. Kemudian pilorus itu terowongan pilorus yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Nah, kemudian kardigat ini terdapat di bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Ini adalah kardigat yang berhubungan dengan esofagus. Dan otot sphincter bawah untuk memecah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Nah, setelah dari di lambung ini terdapat letak pankreas hati. Lambung berdekatan dengan hati, di mana hati ini membantu proses pencernaan pada lambung. Di mana hati ini terdapat letak kantung empedu dan pankreas. Kantung empedu dan pankreas ini dari hati membantu pencernaan dan penyerapan zat makanan. Di lambung ini terjadi penyerapan zat makanan.
Nah, setelah dari lambung menuju ke bagian-bagian usus halus. Usus halus dari lambung ke usus halus. Nah, di mana pada usus halus ini tempat penyerapan zat gizi enzim dari pankreas dan empedu, membantu mencerna lemak, protein, serta karbohidrat. Adapun bagian-bagian usus halus, yakni yang pertama duodenum, ini duodenum, kemudian jejunum yang ada di tengah, yang ini, kemudian ileum. Nah, pada usus halus ini dibantu oleh enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus ini terdapat bantuan dari hati yang berupa pankreas dan kantong empedu, fungsinya untuk membantu mencerna lemak, protein, dan karbohidrat. Setelah di usus, makanan kemudian lanjut dicerna menuju ke usus besar, di mana usus besar ini menyerap air dan mineral dari sisa makanan serta membentuk feses. Pada bagian-bagian usus besar terdapat kolon dasar, seperti pada gambar kolon dasar, kemudian kolon turun, kolon naik, ileum, kemudian umbai cacing, kemudian rektum, dan berakhir di anus. Anus tempat pengeluaran sisa makanan dari tubuh, sedangkan rektum dan anus tempat menyimpan sementara dan pengeluaran sisa makanan berupa feses. Nah, itulah tadi beberapa organ-organ dari sistem pencernaan pada manusia. Adapun fungsi dari sistem pencernaannya itu ada 3. Yang pertama itu mengubah makanan menjadi zat gizi. Kemudian yang kedua, menyerap nutrisi untuk pergi dan pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, membuang sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Baik, mungkin itu dari hasil praktik saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.